Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Aku rajin ya, Pak. Iya dong, harus gitu dong. Yang lain mana? Nah, katanya udah, nggak tahu. Laptopmu sudah jadi? Belum, Pak. Katanya nunggu apa itu? Nunggu apa? Katanya masih nunggu 4 hari lagi gitu, Pak. Ya. Nunggu apa sih? Yang rusak apanya? Keyboardnya, Pak. Oh, ganti keyboard. Kok ganti keyboard kok lama men ya? Nggak tahu kan itu tak kan masih garansi toh, Pak. Lah tak itu aja tak itu ya intinya itulah. Oh, diklaim ke garansi. Ya Ya. pantas. Kalau klaim garansi kan mungkin ada prosesnya gimana. Ya tapi aku kan lihat prosesnya itu 4 hari ternyata itu apa kayak bahannya itu apa kurang gitu. Hmm, Ya Pak udah banyak yang masuk. Malu. ya kan nggak kelihatan sih. Eh, tapi kan suaranya kedengeran. Ya, anggap saja nggak kedengeran gitu, nggak apa-apa. Yes. Anggap saja Deng, yang deng. lain numpang gitu ya. Yes. Deng, aku coba pentol dinding. Kurang ngerti, bukan kamera. Nah, ini yang lain mana ya? Mbak Risma, Mas Rahmat. Halo. Iya, Pak. Mat, Mat, Mat. Baru 2 orang nih. Saya mau mulai tapi kok cuma baru 3 orang ya. Mau saya mulai kok. 1, 2, 3. Si kembar kemana ini si kembar nih? Nggak tahu kali Pak. Hai Dinda. Hai Dinda. Kembaranmu di mana? Hai. Kembaran saya kerja. Oke. Yang penting nanti jangan lupa absen ya. Absen. Oke. Oke, karena ini sudah ada 4 orang ya, lumayan lah daripada cuman 2 orang. Oke, sik iki tak candal ke ngendi yo penake yo, mike yo. Cek, suara saya keras atau pelan? Keras, Pak. Oh, sudah enak ya didengar. Kalau enak didengar nggak tahu ding ya, mungkin nggak enak. Tapi mohon bersabar ya. Ini adalah ujian kalian supaya kalian mampu mendengarkan suara-suara jelek seperti saya ini ya. Oke, kita mulai saja. Mana ya? Nah, di zoom. Oke, tak share. Nah, oke. Jadi untuk yang pertemuan sebelumnya, saya minta kalian untuk membuat menambahkan 3 tombol ya kalau nggak salah minggu lalu ya. Ganti font, align, sama ganti warna ya. Warna. Dan Ya. itu yang sudah kalian kirimkan setelah saya cek ya, saya rasa sudah pemahamannya sudah cukup baik. Jadi yang sudah ngirim itu mayoritas sudah benar. Ya.
entah ya, mungkin nyontek atau gimana juga saya nggak ngerti ya, atau diajari dari mana. Semoga saja dapatnya dari ilmunya dari saya. Kok aneh sih. Nah, oke. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya mau menjelaskan tentang penggunaan picture box. Jadi menambahkan gambar dan cara penggunaannya, kemudian nanti ada conditionals. Ada yang masih ingat conditionals itu seperti apa? Di logika algoritma ada ya itu ya, conditionals. Ini ya. Untuk hari ini kita pakai ini. Subset 3, mengenal dan menggunakan image dan picture. Nah, di sini nanti kita yang akan kita gunakan adalah yang picture ya, picture box. Control image dan picture box digunakan untuk menampilkan grafis ya. Kontrol ini dapat menampilkan grafis dalam bentuk format bitmap, icon, meta file, atau file JPG dan GIF. Jadi untuk menampilkan gambar di dalam Visual Basic kita bisa pakai kontrol atau objek yaitu picture box ataupun image seperti itu. Nah, nanti yang akan kita buat adalah form Lucky 9 seperti ini. Jadi di sini nanti ada komponennya, ada kontrolnya atau objeknya, nanti ada command button 2 ya, command button 2, yang satu untuk tombol putar, yang satu lagi untuk tombol selesai. Kemudian labelnya nanti ada 4 ya. 4 itu yang mana saja? Yang pertama, Anda menang jika angka 9 keluar. Yang kedua ini, kotak ini, angka 2. Yang ketiga, ya angka 2 yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah angka 9. Kemudian satu lagi di sini ada picture. Ya, picture 1 ini dia menggunakan objek picture box ya. Ini gambar kantong uang ini dia menggunakan picture box. Kemudian ini pengaturannya nanti bisa disesuaikan sendiri. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk skripnya ya. Jadi nanti tetap saya kasih demo bagaimana cara membuatnya. Cuman di sini akan saya jelaskan sedikit untuk skripnya ya. Private sub form load. Jadi ketika form itu yang ini ya, ketika ini dimuat ya, kotak ini semua ini dimuat, maka yang dilakukan adalah randomize. Randomize itu mengacak. Mengaktifkan fungsi mengacak gitu ya. Kemudian di bawahnya private sub CMD putar klik. Jadi ketika tombol CMD putar diklik, nanti yang terjadi adalah picture 1 visible false. Ini artinya gambar kantong uang ini akan disembunyikan. Jadi tidak ditampilkan. Jadi kalau misalkan kalian pengen membuat aplikasi menyembunyikan objek itu bagaimana? Ya kita pakai saja property visible, false untuk menyembunyikan, true untuk menampilkan gitu ya. Kemudian di sini ada label 2, 3, dan 4.
.caption. Jadi ini artinya caption pada label 234 itu isinya adalah int. Di sini int ini artinya adalah singkatan dari integer. Apa itu integer? Ya, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan. Integer itu adalah tipe data berupa angka, ya, bilangan bulat. Kemudian di sini ada RND. RND ini random, ya. Jadi nanti kali 10 ini ya, yang ini ya, RND kali 10. Dia mengacak angka, ya, angkanya itu nanti yang diacak ada 10 angka. Jadi karena ini INT, angka yang diacak adalah 10 angka yang termasuk ke dalam tipe integer. Nah, ini nanti akan secara otomatis diambil dari angka pertama yang termasuk dalam integer, yaitu 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bukan berarti RND bintang 10 itu mengacak angka dari 1 sampai 10, bukan. Tapi mengacak angka dari 0 sampai 9. Seperti itu. Jadi ini karena sama, yang 3 dan 4 tidak saya jelaskan. Kemudian di sini ada conditionals. Ya, conditionals menggunakan if. Untuk yang Visual Basic nanti akan ada beberapa conditionals, ya. Conditionals yang satu tingkat seperti ini. If, then, kemudian diakhiri dengan and if, kemudian conditionals dengan 2 sampai 3 tingkat, ya. If, then, else if, then, else if, seperti itu. Jadi untuk yang awal kita pakai yang satu tingkat seperti ini. If label 2.caption sama dengan 9 or ini, then. Ini artinya adalah jika caption pada label 2 isinya adalah angka 9 atau caption pada label 3 isinya adalah 9 atau caption pada label 4 isinya adalah 9, maka gitu ya. Jadi nanti jika salah satu dari 3 label ini muncul angka 9, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menampilkan gambar pada objek picture 1. Makanya di sini picture 1.visible true. Jadi dia menampilkan gambar yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada beep. Beep ini fungsinya untuk menjalankan atau memainkan suara dari sistem, ya. Nanti mungkin ada suara ting atau tit gitu ya. Kemudian and if ini fungsinya untuk mengakhiri conditional if yang ada di sini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah private sub CMD selesai klik. Ini fungsinya ya, ketika CMD selesai diklik, di sini ada N. N ini fungsinya untuk menutup aplikasi, ya, menutup aplikasi yang sudah kita buat. Oke, itu penjelasan dari saya tentang teorinya. Sekarang akan saya praktekkan, ya. Kalian bisa memperhatikan. Nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya di akhir sesi. Oke, seperti biasa kita buat menggunakan standar project saja.
Nanti tampilannya seperti ini, bisa kita atur saja properti untuk project-nya. Misalkan kita ganti saja dengan job 3 ya, karena di situ tadi job C3. Tapi karena tadi pagi saya sudah buat job 3, ini saya ubah biar beda ya. Job 3C misalkan ini. Benar. Formnya juga kita ubah ya. FRM job 3C misalkan seperti ini. Kemudian captionnya kita bisa ganti menjadi lucky number 9. Like this. Kemudian kita tambahkan label. Labelnya tadi ada label 1, 2, 3, dan 4. Kita tambahkan 1. Ini kita atur lebarnya. Atau bisa kita copy paste dulu aja. Copy, paste. Jangan lupa Ctrl array di no saja. Copy, paste, no lagi. Ini kita atur lebarnya, kemudian kita atur propertinya, captionnya kita ubah menjadi apa tadi? Anda menang jika angka 9 keluar. Oke. Anda menang jika angka 9 keluar. Ini kita atur biar rata di tengah. Untuk fontnya nanti bebas ya, terserah kalian mau diganti jadi yang unik mau seperti apa, yang penting bisa terbaca gitu ya. Akan di sini saya ganti saja yang standar saja, Times New Roman. Saya kasih bold, kemudian ukurannya saya kasih yang 72, terlalu besar. Masih terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya kasih border style-nya, kasih yang fixed single, jadi efeknya seperti ini. Tapi kalian nanti bebas ya mau buat seperti apa. Kemudian di sini di bawahnya akan saya tambahkan garis ya, pakai line di sini. Line, kemudian kita buat garisnya biar bisa lurus. Ini seperti ini. Ketebalannya saya ubah menjadi misal saya kasih 3, ini seperti ini. Selanjutnya kita ubah. Nah, ini seperti ini. Posisinya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan picture di sini, ya, picture box yang ini gambar kaktus dan matahari. Kita masukkan ke sini. Saya atur segini aja. Kemudian ini saya atur ya. Di semuanya ini akan saya rubah. Captionnya nanti saya kasih angka dulu sementara. Kemudian border style-nya saya rubah menjadi fixed single. Alignment-nya adalah center. Kemudian supaya terlihat ya angkanya, otomatis kita harus ngatur font. Times New Roman juga saya pakainya bold. Saya kasih 72. Nah, ini ya tampilannya seperti ini.
Ini kemudian kita bisa hapus saja captionnya karena di modulnya seperti itu ya. Di modulnya untuk setiap label yang angka itu dikosongi. Seperti ini. Setelah jadi, oh ya masih kurang ya. Tombol ada 2, yang ini selesai dan yang ini putar. Putar. Selesai. Untuk namanya jangan lupa diubah ya. Untuk nama sekali lagi name ya. Name untuk objek itu bebas. Terserah kalian mau ngasih nama apa, yang penting kalian bisa mudah mengingat nama itu untuk objek yang mana. Karena kalau nanti tidak mudah diingat name-nya, itu kalian akan kesulitan dalam pembuatan skripnya, codingnya. Di sini ada CMD putar, nanti kalau kalian baca-baca di modul yang sudah saya share, itu pasti nanti kalau ada tombol, pasti diawali dengan CMD, CMD, CMD. CMD apa sih CMD? Apa harus ada CMD? Tidak harus. Ya, CMD itu supaya menandakan bahwa itu nama untuk sebuah komen button atau tombol. Gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan skripnya. Yang pertama adalah di form load. Form load tadi randomize. Kurang N, sorry. Nah, ini ya. Satu lagi, nanti saya sih saran saya untuk pengetikan skripnya, misalkan ini kan randomize ini isi dari private sub form load. Ya ini kita buat agak menjorok ke dalam, jangan sejajar dengan ini. Terus nanti kalau misalkan di dalam randomize itu ada script lagi, berarti dibuat menjorok lagi gitu ya. Ini akan saya contohkan putarnya. Ini picture 1. Sorry. Tab dulu. Picture 1 dot visible sama dengan false. Kemudian label 2.caption sama dengan int kurung buka rnd. Ya, ini tadi digunakan untuk mengacak 10 angka yang bertipe integer ya. Jadi nanti angka yang diacak itu akan ditampilkan pada label 2, kemudian pada label 3, dan juga label 4. Oke. Kemudian setelah diacak angkanya, kita cek apakah ada angka 9 yang muncul ya. If jika label 2.caption ya, isi label 2 adalah angka 9, atau label 3.caption sama dengan 9, atau label 4.caption sama dengan 9, maka ya, jadi seperti tadi, jika salah satunya muncul angka 9, maka nah ini saya buat menjorok ke dalam seperti ini supaya ini menandakan bahwa skrip yang ada di dalam sini adalah bagian atau isi dari conditional if. Nah, sedangkan conditional if ini isi dari private sub CMD putar gitu ya. Jadi ketika nanti ada kesalahan atau error ya, mayoritas sih untuk if and if, apalagi yang kondisional yang
membutuhkan mungkin lebih dari 5 atau 6 kondisional. Biasanya itu ada yang lupa menggunakan else atau lupa kurung buka, kurung tutup, atau kurang then, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi supaya kita mudah ngeceknya gitu aja. Picture 1 visible sama dengan true. Jadi seperti tadi gambarnya ditampilkan, kemudian muncul bunyi beep, diakhiri dengan and if. Kemudian yang terakhir adalah selesai, di sini ada end. Nah, ini skripnya, codingnya sudah selesai, cuman tadi ada yang kelewatan ya, gambarnya belum saya masukkan. Ini saya isi gambarnya dulu. Untuk gambarnya kalian bebas ya, tidak harus sama seperti pada modul. Kalian boleh gunakan gambar kalian sendiri di situ ya. Jadi jika Anda akan memenangkan saya, jika Anda beruntung, mungkin diganti gitu judulnya juga boleh lah, terserah kalian mau gimana ya. Nah, untuk ganti gambarnya nanti bisa diklik saja objeknya. Kemudian pada properti untuk picture 1, cari saja yang picture ya, ini picture. Kemudian kita klik tanda titik-titik di sini. Nah, ini kalian cari gambar yang mau kalian masukkan yang mana. Kebetulan di sini ada money bag yang sesuai dengan modulnya. Jadi saya nggak pusing-pusing nyari lagi ini ya. Oke, ini sudah jadi semua. Saya simpan dulu. Oke, nah ini kita lihat skripnya, ada yang terlewat, saya rasa tidak. Kita coba. Ya. Oh, sorry, sebentar. Saya stop share dulu. Saya kasih share computer sound supaya nanti kalian bisa mendengarkan beep-nya ini ya. Semoga aja kedengeran. Bentar. Wih, 9. Nah, ini ya. Ada suara ting gitu ya, kalau di tempat saya sih ada. Nah, ini sama. Kemudian untuk selesai, ini fungsinya skripnya kan tadi end. Nah, ini sama seperti kalau kita pakai stop yang ada di sini. Nah, selesai. Oke, itu materi dari saya. Silakan saya beri kesempatan untuk kalian bertanya. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan ada yang mau tanya. Dinda. Belum. Belum. Yakin. Yang lain? Mbak Budi, Mbak Yanti, Pak Yuli. Halo. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Tak ada. Tak ada. Oke. Kalau tak ada yang ditanyakan, wait ya.
syuting malah hujan. Sebentar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian nanti buat ya yang sama seperti di modul, kalian ikuti di modul. Kemudian saya tambah satu lagi ya yang sama persis dengan yang modul, dan satu lagi adalah tambahkan di sini ada skor Anda, di sininya 0. Kemudian ketika dijalankan, ya, gambarnya hilang dulu, nggak tampil. Baru ketika muncul angka 9, gambarnya tampil, dan skornya nambah jadi 1. Nah, ini muncul lagi 2, 3, 4. Gitu ya, dia ada skornya. Itu latihannya ya, silakan nanti dibuat. Kemudian nanti yang kalian kirim adalah file berupa exe. Ya, jadi bisa langsung dijalankan, tinggal klik 2 kali bisa langsung jalan. Caranya gimana? Sederhana sekali, silakan nanti bisa masuk ke file, kemudian make pjob3c.exe. Seperti ini, saya taruh di desktop dulu. Oke. Prosesnya sudah selesai ya. Saya share screen. Ya. Ini adalah pjob3c. Nah, ini saya jalankan, dia sudah langsung jalan. Jadi seperti aplikasi yang sudah diinstal gitu ya. Silakan kalian buat latihannya yang sama persis dengan modul, kemudian dirubah menjadi exe seperti ini. Kemudian dibuat yang ada skor Anda, itu juga diubah menjadi exe. Nah, kalian kirimkan file yang sudah jadi exe itu ke saya. Boleh WA, boleh email. Oke. Oke. Iya, Pak. Silakan saya beri kesempatan untuk kalian bertanya. Monggo. Modulnya download di syarat, Pak. Hah? Modulnya. Lah, bukannya sudah pernah saya share ya modulnya ya? Oh, yang itu toh. PDF itu loh, Mas. Sudah pernah saya share. Oh iya, siap-siap. Nah, jadi itu nanti kalian modulnya mengikuti yang sudah saya share ya, karena ini kan semuanya sebenarnya materinya sudah saya bagikan, saya tinggal menyampaikan, menjelaskan gitu aja. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Pak, nek nggone aplikasinya itu toh Pak, nggone software itu ki sing nggone sebelah kanan yang buat nulis captionnya itu loh Pak, nek hilang ngono ki dipencet apa? Oh, nek hilang ngono kuwi. Biar muncul lagi. Biar muncul lagi dipencet apa gitu ya. Toolbox-nya itu loh sing buat nulis caption.
Oke, sebentar. Ini atau yang ini? Yang kiri, yang kanan. Yang kiri, yang kanan. Yang kanan. Ini ya. Iya. Oke. Ini ya. Masuk saja ke view, kemudian di situ ada property window. Nah, ini bisa, misalkan ini hilang. Hilang ya. Iya. Nah, masih hilang ya, Oke, masih hilang. 1, 2, ya, ini muncul ya. Gitu, oke? Jadi menampilkan propertiesnya nanti view, properties window, atau bisa ditekan F4 itu juga boleh ya. Oh ya. Begitu, Dinda. Oke, Pak. Yang lain? Mbak Yanti, Mbak Budi, siapa sih? Budi Yanti. Halo, Mbak Ana. Yuk, yang lain ada yang mau tanya? Pak Yul, gimana Pak Yul? Nanti Pak minta arahan Rahmat, Pak. Rahmat biasanya mudeng, Pak. Udah jelas Rahmat, Pak. Dinda wae Pak sing mudeng Pak, sing pinter Pak. Yang lain. Dinda sudah kok, Dinda terus. Takon kok Dinda terus. Ora mesti kon marahi Dinda lho, Pak Yuli. Kembar angel golek yo. Nanti kalau saya Kerja tanya, terus. nanti kalau saya tanya sama Dinda terus, dikiranya saya naksir sama Dinda nanti. Iya. Yang lain, Mbak Risma, halo, gimana? Udah jelas ya? Ya, gini, kenapa sih kok saya tanya-tanya terus gini? Karena di beberapa hari yang lalu ya, ada yang saya kasih latihan ya, bukan kelas kalian ya. Ada yang saya kasih latihan, saya suruh coba, minggu depannya saya suruh tampilkan, ternyata tidak sesuai dengan yang saya kasih itu. Ya udahlah, nanti kalau ini nggak ada yang ditanyakan mungkin karena belum mencoba ya. Pak Yuli, rumah kita dekat ya, berdekatan. Nanti kalau ada kesulitan, datang ke rumah. Siap Pak, laksanakan. Nanti kalau saya akan japri Pak Agus, kalau memang Pak Agus ada waktu saya luncuran. Siap. Nggak perlu bawa kemenyan atau bawa gitu Pak, siap. seserahan apa-apa gitu, nggak perlu ya. Kalau mau bawa seserahan ke rumahnya Dinda saja nanti. Iya, ojo Kerja terus kok Pak, kembar Pak. Kembar tuh kerja terus Pak, susah Pak dari. Ya nggak apa-apa, orang sibuk kok. Ya wis lah, gitu aja ya. Terima kasih atas perhatian kalian, mendengarkan suara saya yang sumbang ya. Dan jaga kesehatan ya. Siap. Jaga jarak ya, walaupun jaraknya jauh tapi hati kita tetap dekat ya. Amin. Yang penting kita saling menyayangi dengan cara menjaga diri kita masing-masing gitu ya, katanya pemerintah sih gitu. Betul Pak. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak.